Saudara, kasus positif COVID-19 kembali meningkat di tengah capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster yang masih rendah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan capaian vaksinasi booster hingga hari ini 21,26% dari sasaran lebih dari 208 juta warga. Sementara itu, penambahan kasus positif COVID-19 dalam 5 hari terakhir bertahan di atas 1.000 kasus baru per hari. Hari ini, kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.167 kasus. Di tengah pandemi yang belum usai, protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi perisai. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat waspada dengan peningkatan kasus COVID-19 dan mengimbau agar segera vaksinasi booster. Lalu bagaimana upaya pemerintah mendongkrak capaian vaksinasi? Kita akan bahas usai tayangan yang berikut ini. Kasus positif COVID-19 kembali meningkat. Dalam 5 hari terakhir, penambahan kasus harian positif COVID-19 Indonesia bertahan di atas 1.000 kasus per hari. Hari ini, kasus positif tambah 1.167. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tetap waspada, termasuk pada varian BA4 dan BA5. Presiden Jokowi sempat mengeluhkan sepinya minat peserta vaksin booster, padahal menurutnya stok vaksin melimpah. Jokowi mengimbau masyarakat segera vaksinasi booster. Ya, sementara ini positivity rate-nya masih di bawah standar yang diberikan oleh WHO. Tapi apapun kita harus waspada. Sejak awal meskipun belum naik, dulu kan saya sudah ngomong nggak sekali, 2 kali, 3 kali, waspada, waspada, waspada. Baik oleh yang Omikron maupun yang BA4, BA5. Saya kira antisipasi kita sudah saya sampaikan juga sebulan 2 bulan yang lalu, booster, semuanya booster. Vaksinnya ada, masih ada puluhan juta, itu segera minta semuanya. Sekarang ini kita ingin melakukan booster, mencari pesertanya aja kesulitan. Capaian vaksinasi COVID-19 booster saat ini masih rendah. Hingga hari ini, capaian vaksinasi dosis 3 baru mencapai 21,26%. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril menyebut tercatat 10 kasus varian BA4 dan 47 varian BA5 dengan gejala ringan. Syahril menyebut pasien BA4 dan BA5 ada yang belum vaksinasi booster. Untuk mendongkrak capaian vaksinasi, Kemenkes mengusulkan vaksinasi booster jadi syarat sejumlah kegiatan. BA4-nya ada 10, kemudian BA5-nya ada 47, ya. Semuanya dalam kondisi gejala ringan, ya. Jadi ada yang booster, ada yang belum, ya. Dan anak-anak itu ada 3 orang, ya. 3 orang antara umur 6 tahun sampai 12, sisanya dewasa, ya. Nah, tentu saja untuk meningkatkan cakupan vaksin, terutama booster, maka kita juga sudah mengusulkan bagaimana booster ini juga menjadi suatu persyaratan, ya. Persyaratan untuk hal-hal yang memang jadi kewajiban. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman mengingatkan varian BA4 dan BA5 sangat cepat menular, termasuk pada orang yang sudah mendapat vaksin booster. BA4, BA5 ini memiliki kemampuan untuk melakukan infeksi yang sangat cepat, menyebar sangat cepat. Bahkan di antara orang yang sudah memiliki imunitas, baik dari vaksinasi maupun terinfeksi maupun kombinasi keduanya. Bahkan pada orang yang sudah mendapatkan 3 dosis sekalipun. Kementerian Kesehatan memprediksi puncak kasus COVID-19 dari penularan subvarian Omikron BA4 dan BA5 terjadi pada pertengahan Juli 2022. Kemenkes menyebut kasus COVID-19 mulai turun pada akhir bulan Juli. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana pemerintah merespons kenaikan kasus COVID-19 di tengah minimnya partisipasi warga untuk vaksinasi booster, seperti yang disinggung oleh Presiden Jokowi. Saat ini saya akan bahas bersama juru bicara Kementerian Kesehatan M. Syahril dan epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Syahril, selamat malam. Pak Diki, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi, Pak Syahril. Saya mau ke Pak Syahril terlebih dahulu. Pak Syahril, jadi Kementerian Kesehatan bagaimana merespons atau melihat kenaikan kasus COVID-19 pekan ini yang lumayan konsisten ini, di atas 1.000 kasus per hari, Pak? Ya, betul ya. Jadi tapi kami mengatakan kalau kenaikannya itu masih naik turun ya. Jadi pada hari ini kita turun 97 kasus ya dari sebelumnya.
Artinya masa endemi ini fluktuasi penambahan kasus atau indikator-indikator yang lain itu bisa naik turun. Untuk itu kita sikapi dengan cara waspada ya. Nah, sekarang dengan kenaikan ini tentu saja sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, tameng kita selain protokol kesehatan dengan PHBS adalah vaksinasi. Vaksinasi 1, vaksinasi 2, dan Booster. booster. Ya. Oke, tapi apakah Kementerian Kesehatan masih melihat pertambahan kasus ini yang di atas 1.000 kasus ini sebagai sesuatu yang masih bisa diterima begitu? Karena kita kan waktu itu sempat di ratusan bawah ya Pak ya, sedikit sekali, dan sekarang udah mulai kelihatan lumayan signifikan ini peningkatannya. Ya, jadi kenaikan kasus dari 3 gelombang yang kita alami yang lalu itu disertai dengan adanya varian maupun subvarian baru. Nah, saat ini pun adanya subvarian BA4 maupun BA5 itu disertai dengan adanya kenaikan kasus. Tetapi kita masih mempunyai keyakinan bahwa angka ini kalau dilihat dengan tadi positivity rate masih di bawah 5%, kemudian hospitalisasi juga di bawah 5%, dan angka kematian juga di bawah 3%, artinya indikator-indikator ini masih terkendali ya. Oke, saya beralih ke Pak Diki terlebih dahulu. Pak Diki, bagaimana Anda melihat Indonesia? Bagaimana Anda menanggapi tentang Indonesia dalam kondisi kenaikan kasus COVID-19 serta respons baik dari itu pemerintah maupun dari masyarakat secara umum, Pak Diki? Ya, kita harus sangat mewaspadai ya, karena begini, situasi di regional ASEAN juga sebelum di Indonesia. Ini semua negara ASEAN meningkat saat ini dengan peningkatan rata-rata 33% ya secara region. Ini sudah diingatkan bahkan oleh WHO. Hanya satu negara saja di wilayah ASEAN ini nggak meningkat, Kamboja. Itu pun dengan tanda kutip karena minimnya testing. Nah, sebetulnya kalau kita melihat peningkatan yang sangat signifikan, lebih dari 25% saja, ini adalah salah satu ciri khas dari kehadiran atau keberadaan BA4, BA5. Ditambah dengan kita tahu bahwa kalau bicara testing, kita ini rejim testing kita ini pasif sebetulnya. Jadi tidak aktif gitu, apalagi dalam situasi yang sangat melandai saat ini. Nah, ini yang artinya harus memberi kewaspadaan pada kita. Yang datang ini itu puncak gunung es. Yang datang ini adalah mulai menimpa orang-orang yang dia mulai menimpa timbul gejala ataupun mulai merasa ada yang salah dalam badan. Nah, ini artinya pesan pentingnya ini kalau sudah mengarah pada kelompok yang rawan, apalagi kelompok rawan itu belum mendapat booster, itu yang akan berpotensi meningkatkan beban fasilitas kesehatan. Itu yang harus kita. Oke, jadi garis besarnya kalau dari Pak Diki adalah bagaimanapun rezim testingnya ini juga harus diperkuat mengingat angka yang terlihat saat ini bisa jadi puncak gunung es. Pak Syahril, tapi berkaitan dengan topik kita malam hari ini, apakah betul ada peningkatan kasus ini? Semakin banyak orang yang merasa seperti tadi Pak Diki bilang ada gejala-gejala lalu kemudian melakukan testing mandiri itu karena memang ada kaitannya dengan vaksinasi booster yang relatif sepi peminat. Jadi kalau vaksinasi itu intinya adalah untuk meningkatkan kekebalan atau imunitas seseorang dan agar orang itu tidak menjadi lebih parah apabila terinfeksi COVID ya. Jadi itu intinya, sehingga untuk menekan atau mengendalikan angka penularan itu harus serentak memang dilakukan. Saya setuju dengan Pak Diki bagaimana tracing dan testing untuk ditingkatkan supaya kita betul-betul mengetahui banyaknya kasus. Yang kedua tentu saja gerakan protokol kesehatan ini dan vaksinasi. Vaksinasi ini penting Mbak ya, karena ingin kita apabila ada subvarian baru dan kan terpapar bahkan terinfeksi, kita tidak terlalu berat ya, sehingga kita hospitalisasi masih bisa terus rendah, ya. Rendah, apalagi kematian. Itu intinya ya. Tapi begini, Pak Jokowi sampai bilang bahwa vaksinasi booster ini harus lebih digalakan lagi. Kira-kira langkah Kementerian Kesehatan akan seperti apa?
Ya betul. Jadi digalakkan lagi intinya agar kita betul-betul tidak banyak hospitalisasi dan kematian, Mbak ya. Mhm. Kemudian bagaimana upaya kita? Ya kita sudah mempunyai suatu sistem yang kemarin sudah kita lakukan dengan sentra-sentra vaksinasi, ya, dengan prioritas usia lanjut, kemudian dengan komorbid dan tenaga-tenaga pelayanan umum, ya. Dan tentu saja ini harus digerakkan serentak ya. Bapak Presiden sudah menyampaikan sekaligus menjamin vaksin itu cukup. Nah, tentu saja saat ini dengan adanya tanda atau peringatan adanya kenaikan kasus, maka saatnya kita untuk segera mungkin untuk melakukan intervensi ini melalui pengaktifan kembali sentra-sentra vaksinasi dengan semua stakeholder yang terkait untuk memberikan gerakan sampai ke daerah-daerah. Tadi Pak Syahril kami kutip juga menyatakan jangan-jangan perlu ada kewajiban untuk menunjukkan bukti vaksinasi booster ketika akan melakukan aktivitas. Ya, jadi kami Kementerian Kesehatan juga sudah akan mengusulkan seperti halnya dulu ada persyaratan kita kalau mudik Lebaran pakai booster gitu ya Pak Diki ya. Nah saat ini akan kita usulkan beberapa aktivitas yang memang memerlukan persyaratan itu agar betul-betul kita bisa mengendalikan penularan ini sekaligus melindungi masyarakat. Pak Diki, tanggapan Anda? Ya, ini penting sekali ya booster ini. Jadi saya ingin mengingatkan gini pada masyarakat, karena ini kita mendengar semua ya. Jadi Omikron ini, khususnya BA4, BA5 ini memberi pesan penting. Kalau kita abai dalam booster, ini yang namanya mutasi normal itu untuk SARS-CoV-2 itu sebetulnya 1 kali mutasi per 2 minggu. Nah, di Omikron khususnya BA4, BA5 ini ada 50 mutasi. Artinya ada 100 mingguan lebih yang diperlukan. Tapi ini terjadi hanya dalam beberapa bulan. Artinya ada kelompok rawan di masyarakat yang tidak memiliki proteksi, artinya tidak di booster atau tidak divaksinasi memadai, sehingga dia ketika terinfeksi, dia lama di situ. Nah, untuk sebagai gambaran, orang yang nggak divaksin, itu kalau terinfeksi SARS-CoV-2, dia akan virusnya itu bermutasi kurang lebih, bereplikasi 5-10 hari. Tapi kalau divaksin, itu cuma 1 hari. Nah, itu kan sangat drastis itu. Oke, sebentar. Untuk supaya gambarannya lebih mudah untuk pemirsa adalah bahwa ketika proteksi imunitas kita tidak cukup memadai, ketika kita terserang COVID-19 justru tubuh kita lah menjadi wadah untuk virus ini semakin bermutasi lebih cepat daripada normalnya orang yang sudah divaksinasi secara memadai, begitu ya? Ya, itulah yang terjadi di BA4, BA5 ini, terjadi di Afrika yang cakupan vaksinasinya sangat rendah, hingga virus itu bahkan bukan hanya 10 hari, berbulan-bulan pada kelompok yang imunitasnya buruk, kan kurang gizi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan, karena saya sampaikan berita agak buruk ya terakhir di sebelum ini, bahwa yang namanya potensi varian of concern yang disebut dengan P varian itu kayaknya udah bentar lagi muncul. Karena apa? Karena cakupan vaksinasi dunia ini masih sangat rendah. Nah, kita jangan sampai berkontribusi untuk melahirkan varian yang sangat baik. Anda epidemiolog, tapi paling tidak selama 2,5 tahun pandemi ini melihat kecenderungan masyarakat. Kira-kira Pak Diki bisa paling tidak sedikit mengambil kesimpulan tidak? Kenapa masyarakat agak enggan untuk vaksinasi booster, padahal kalau saya pribadi justru waktu itu sangat menunggu-nunggu untuk bisa divaksinasi booster untuk kesehatan diri kita sendiri. Ya, satu hal yang perlu kita juga koreksi bersama ya, narasi ini yang harus kita bangun bersama, bahwa katakanlah ketika kan masker ini jadi simbol atas situasi yang membaik ya. Bahwa situasi membaik iya, saya selalu sampaikan progres Indonesia bagus. Tapi terlalu cepat masker dicabut. Ketika saya ditanya, saya harus jujur, saya terlalu cepat. Mohon maaf Pak Syahril, saya sampaikan karena situasi pandemi masih ada. Nah, itulah bahkan beberapa masyarakat menyampaikan pada saya, Pak, pandemi udah nggak ada, kenapa saya keluar-keluar terus ngingetin masker? Malah nyerang saya. Tapi inilah yang akhirnya muncul yang seperti ini. Artinya begini, jadi saya kira belum terlambat. Kita bisa perbaiki ini dengan kembali pada jalur kita sudah benar. Vaksinasi kita walaupun ya ada di
3 dosis ini masih lambat, tapi kan tracknya udah ada, bekalnya tadi kata Pak Presiden udah ada. Betul. Nah, sekarang itu harus dibuat dengan strategi komunikasi risiko supaya masyarakat tetap waspada. Kita ini masih dalam perjalanan cukup panjang ya, walaupun mudah-mudahan berakhir. Tapi kalau kita abai, atau apalagi narasi yang dibangun terlalu optimis, masyarakat kayaknya buat apa sih divaksin gitu. Itu yang harus. Oke, Pak Syahril silakan ditanggapi. Ini tracknya sudah betul, tapi jangan-jangan Indonesia terlalu cepat untuk mengambil pelonggaran yang sebenarnya bisa kita tahan dulu. Ya, terima kasih. Jadi ini kayaknya ada masalah atau gap di komunikasi publik, Mbak. Oke. Jadi pelonggaran masker yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu tetap bersyarat walaupun di luar ruangan terbuka. Yaitu apabila tidak banyak kerumunan, kemudian tidak ada banyak orang yang berkumpul di sana, jangan diartikan lepas masker berarti lepas secara keseluruhan. Nah ini berarti namanya yang kelonggaran ya. Nah tentu saja kelonggaran ini akan dievaluasi oleh kita karena kita akan mempersiapkan ke masa endemi. Karena tadi betul Pak Diki, kita saat ini bagus loh, angka-angka kita bagus. Itu loh Pak. Nah, sehingga harapan kami begini Mbak, jadi perlunya ada sesuatu dibangun komunikasi publik yang baik, termasuk media di Kompas TV ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, artinya pada saat dulu betul Pak Sophie mengatakan kita semua nunggu-nunggu loh pengen di booster ketiga booster ya. Nah ini karena ada informasi kita dalam terkendali, kemudian ada lepas masker, mereka merasa ada suatu gap juga yang harus disampaikan komunikasi publiknya yang bagus kepada masyarakat karena kita ada lonjakan kasus begini, tetap kita harus memberikan disiplin untuk protokol kesehatan dan harus vaksin. Ini jangan-jangan memang Kementerian Kesehatan dan berbagai kementerian lainnya mungkin salah satunya Kemenkominfo harus duduk bersama untuk membuat strategi baru soal komunikasi publik ini. Tapi terakhir Pak Diki, begini, Indonesia posisinya memang secara umum kondisi pandemi sudah membaik dan ini sudah diakui oleh berbagai lembaga besar di dunia. Tetapi tidak ada salahnya kalau Indonesia terus belajar dari negara-negara lain. Anda mumpung berada di Australia, apa yang kira-kira memang relatif ya, tidak bisa dibandingkan apple to apple begitu. Tapi apa pelajaran yang mungkin bisa diambil oleh para pemangku kebijakan di Indonesia supaya mungkin dari Australia supaya kita kondisi pandemi ini bisa terus ajak dalam kondisi baik seperti ini? Ya, satu hal yang selalu saya sampaikan bahkan di sini juga media di Australia juga bertanya pada saya bahwa konsistensi kita ya dalam penerapan strategi ini yang menjadi isu besar di banyak negara ya. Karena apa? Ketika kita melakukan pelonggaran sebetulnya bukan berarti tanda aman. Ketika mal buka itu bukan tanda aman. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Tapi itu adalah tanda kehidupan. Itu aja. Bahwa kita harus kembali hidup. Tapi kita harus diingatkan bersama dengan komunikasi risiko tadi, membangun persepsi masyarakat, kemandirian dalam asesmen risknya. Bahwa kapan, di mana, dengan siapa saya bisa buka masker. Itu yang harus dibangun literasinya. Dan sekali lagi, bahwa pesan penting dari B4, B5 ini titer virusnya itu banyak di hidung, bahkan sekarang makin efektif ke atas, memang arahnya tuh ke saluran, jadi memang kayak flu ya. Tapi artinya kalau nggak pakai masker, orang banyak terinfeksi. Bahkan orang yang sudah 4 dosis saja seperti Dr. Fauci terinfeksi. Saya udah 5 dosis, Mbak Sophie, Pak Syahril, saya udah 5 dosis. Nah, 2 di Indonesia kemarin, alhamdulillah. Nah, artinya, tapi saya tetap pakai masker. Nah, itulah pesan. Oke, intinya kalau memang belum mendapatkan vaksinasi booster segeralah. Presiden bilang stoknya melimpah dan memang betul-betul melimpah sehingga cepat-cepatlah untuk mendapatkan vaksinasi booster untuk kesehatan diri kita sendiri dan keluarga. Lalu jangan lupa pelonggaran pengenaan masker itu ada syaratnya. Ketika berada di luar ruangan boleh buka masker, tapi kalau berada di kerumunan pakai lagi maskernya. Terima kasih Pak Syahril, terima kasih Pak Diki Budiman sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus ya Bapak-bapak ya. Amin. Terima kasih.